Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin dan juga virtual, teman-teman ya. Jadi ada yang request untuk virtual minta di-update. So, kita akan coba bahas di video kali ini. Dan untuk yang nanyain PP, sebelumnya udah dibahas nih 3 hari yang lalu nih ada pembahasan PP ya. Karena setiap kali saya bahas tentu dari higher to low time frame tuh, teman-teman. Kemudian kemarin ada bahas juga untuk Bitcoin dan juga TRX. Sebelumnya update altcoinnya ada XRP, Habar dan juga Cardano. Jadi sekali lagi mungkin yang udah dibahas masih dalam 1 minggu terakhir ya, mungkin masih bisa dilihat di previous video ya, sampai nanti mungkin udah 1 minggu lewat baru kita akan re-update kembali gitu, karena kan di situ ada bahas secara daily juga ya, secara outlook besarnya juga. Kemudian kita lihat untuk pembahasan kali ini untuk Fear and Greed juga udah sedikit naik lagi ya di area 55. Altcoin Season Index juga berada di 42, teman-teman. OTW ke area 50 kembali. Dan untuk altcoinnya ini lumayan sedikit recovery ya, cuman ada beberapa yang lumayan ya memberikan performnya seperti LTC, dan kemudian ada Uniswap juga, dan mana lagi ya, ini Mental, teman-teman ya. Kemudian apa nih, Paul ya, itu beberapa yang lumayan lah, say gitu ya. Yang lainnya sih naik tipis-tipis yang lain, teman-teman. Nah, kita lihat juga untuk secara volume pada altcoin di sini mengalami kenaikan. Untuk Bitcoinnya juga ya, tentunya volume 24 jam terakhir ini mengalami kenaikan. Nah, khususnya nih LTC yang lumayan nih naiknya, teman-teman, 211,59% ya. Ini Uniswap juga lumayan nih tuh, tapi ya naiknya belum sesignifikan si LTC, by the way. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah ini ya, karena Bitcoin Dominance kita lihat closing daily ini bagus banget dia setelah reject ya. Ini dari golden ratio retracement 0,3 di sekitar 62,56%, dimana ini saya ambil atau tarik Fibo dari swing high ke previous swing low-nya. Nah, ini mendapatkan beberapa golden ratio. Makanya ini saya tandain untuk dia skenario bisa lanjut turun di antara dua area ini. Nah, ini udah kepentok area pertama aja reject, dan closingannya pun juga cukup oke teman sebenarnya nih. Makanya ini kenapa altcoinnya ini lumayan. Nah, sekarang posisinya untuk si Bitcoin Dominance daily, dia reject terhadap Fibo. Kemudian EMA21 bisa dibilang juga false break nih ya, sempat break tapi yang gak lama langsung drop lagi. Lalu selanjutnya sebenarnya dia berada juga ya di dalam sebuah rising channel nih, teman-teman. Tuh ya. Ini kalau saya boleh tambahkan seperti ini. Tuh, atau boleh begini juga. Ya bebas lah teman-teman mau menggambarkannya atau menambahkannya seperti apa. Cuman ini bisa menjadi concern sebenarnya sekarang dia lagi retest terhadap trend dan support. Kemudian ini previous area support NSR juga nih di 61,3 61,4%. So ini menjadi area penentu, area kunci ya. At least kalau sampai di sini aja dia udah breakdown dulu, wah. Ya ini bisa dia retest bahkan sampai di 60%, teman-teman. Itu good news banget untuk altcoinnya. Ya mungkin akan lebih hijau lagi ya, nambah lagi 5%, 10%, 15% tergantung altcoinnya itu sendiri ya. Dan kalau dari sini dia malah masih mantul, maka expect adalah area terdekat di sini 62,1%, teman-teman, di area ini ya. Dan di sini juga ada EMA21, kalian bisa lihat ya, daily ada EMA21. Jadi at least setelah turun kayak gini, kalau dia mantul, masih mantul balik di sini, bisa diperhatikan nih menjadi next key levelnya. Tapi ya harapannya memang break, tapi kan sekarang dia lagi di tengah-tengah nih, zona abu-abu. Apakah dia breakdown, apakah dia mantul, ya let's see teman-teman ya. Cuman apa namanya, nggak ada salahnya mungkin buat kemarin-kemarin yang mungkin yang lebih pantau Bitcoin Dominance waktu dia retest di sini, dan by the time itu terjadi kan altcoin mostly adanya koreksi. Nah, yang udah beli-beli di bawah, mungkin yang di weekend kemarin beli merah ya, tentu sekarang udah profit ya teman-teman. Dan ya semoga ini breakdown, teman-teman ya, hopefully teman-teman ya, hopefully dia breakdown ya. Walaupun ya kita belum dapat sentimen positif di market, tapi setidaknya ini bisa menjadi apa namanya, salah satu tools atau alat bantu lah untuk kita melihat, wah kalau misalkan di sini ada yang lihat sebagai channel dan lain sebagainya, wah ini bear flag untuk dia lanjut turun nih bahkan ke 58%, ya bagus teman-teman. Kalau itu benar-benar terjadi ya bagus banget gitu ya. Dan ya kita lihat sih lah di bulan ini apakah altcoin masih kembali dikasih napas atau malah kita benar-benar dikasih sideways dulu menjelang bulan depan kan, untuk peluang cut rate lebih besar di bulan depan. Nah, Bitcoinnya gimana? So far Bitcoin setelah
testing ya di previous SNR yang cukup strong di sekitar 112.000. Somehow dia mantul dan sempat ketahan di atas di bawah EMA 21 nih. Kemudian closing seperti ini, next candle-nya kita lihat red candle, tapi by the time saya bikin video adanya reaksi nih. Ya, tail candle teman-teman. Jadi kalau misalkan somehow ya besok dia masih lanjut naik dan closing dalam kondisi retest di sini, nah ini masih adanya chance untuk dia lanjut turun. Antisipasi aja. Karena kalau kita lihat ya dari sini dari highest-nya ke lowest-nya pas di sini Fibo atau retracement 0,6 di sekitar 116-117 ribu teman-teman. Jadi sama kurang lebih seperti yang namanya dead cat bounce ya. Ini drop kenceng, somehow dia naik di sini aja, kemudian mencoba naik lagi tapi reject lagi. Ya di sini malah dia bisa tes di swing low terakhirnya atau dia bikin low level area baru ngejar 108.000 dan lain sebagainya nih teman-teman ya. Dimana 108 itu adalah previous area nih, sempet juga nih. Ini kalau saya boleh tandain. Nah, tuh support dia 107.500, 108.500 dolar. Dimana itu menjadi area SNR sebelumnya ya, yang bisa diperhatikan. Ini untuk antisipasi aja untuk skenario buruk dari Bitcoin. Ya tentunya setidaknya secara short term at least ataupun semoga Bitcoin masih bisa run up nanjak dulu deh di tes di area sini. Kemudian kalau gunakan kita turun sedikit ya ke time frame 4 jam. Nah, ini kalau kita turun ya ke 4 jamnya, di sini juga bisa kita lihat lebih detail sebuah trendline resisten tuh. Ya, udah beberapa kali kena reject di area tersebut. Jadi ya somehow kalaupun dari area sini dia masih sedikit lanjut naik lagi, ya break, wah, akhirnya dia reject di sini. Ini untuk diantisipasi teman-teman. Ya, untuk kecenderungan tersebut untuk si Bitcoinnya. Nah, kalau misalkan kita mau lihat lebih detail lagi pada time frame 1 jam. Nah, ini untuk 1 jamnya. Sebenarnya udah cukup oke, dalam artian ini adalah highest sebelumnya, ini udah mampu di take out, tapi next high level ini belum mampu di take out nih teman-teman tuh. Ya, belum mampu di take out. Jadi, untuk area pertama yang udah di break seperti ini ya, seperti ini dia break, kemudian adanya retracement seperti ini dan hopefully dia mampu break. Baru adanya retracement lagi untuk dia kembali retest balik. Nah, kalau ini terjadi maka dari previous high kedua ya di sini ini udah mampu di take out sama Bitcoin. Kemudian adanya dia retracement atau koreksi, it's a good move ya untuk dia kembali retest ke 117 ribuan dolar. Berarti kalau benar seperti ini, yang pertama adalah posisi dari selling pressure yang ada pada level 115.900 116.000 yang tercipta pada 1 Agustus itu udah mampu di break. Berarti kan seller udah nggak begitu minat lagi mau jualan di situ. Ya every time dia mau coba jual tapi ya di buyback lagi, teman-teman ya. Kemudian secara tren di sini kita udah lihat adanya perlahan shifting ya ke uptrend kembali dengan higher high, higher low berturut-turut, teman-teman. Walaupun nanti kalau kita lihat secara time frame yang lebih besar 4 jam contohnya, wah di sini kita lihat secara momentum turunnya set begini ya. Oke tuh, kemudian mantulnya begini, terdiri dari 3 wave, 5 wave, wah korektif banget. Nah ini mungkin bisa untuk antisipasi lagi lebih lanjut untuk si Bitcoinnya. Tapi at least secara short term mungkin itu yang bisa kita pantau dulu aja. Semoga Bitcoin ini masih mampu break ke high level kembali dan ya setidaknya uptrend lah untuk short termnya. Itu dulu sih teman-teman. Tapi ya belum selamat, benar-benar selamat dari ancaman. Dalam artian kita masih melihat adanya trendline resisten. Jadi selama somehow dia masih bermain di bawah trendline resisten ini dan juga previous SNR ini, maka ya Bitcoin tentu masih adanya chance atau peluang untuk dia terjadi yang namanya dead cat bounce pattern, teman-teman. Ya, untuk si Bitcoin ini balik ke 108. Ya, kalau memang 112, 110 ini jebol. Paling itu teman-teman yang bisa diupdate untuk Bitcoin ya secara hourly, daily, Bitcoin dominance dan terakhir virtual. Nah, virtual ini sendiri kalau diperhatikan jarang saya update juga ya. Virtual ATH-nya di 5,2455 dolar. Wah, ini angka impiannya para XRP Army ini 5 dolar, teman-teman ya. Somehow di sini dia capai pada Desember 2024, kemudian drop signifikan ya, bahkan ke area fresh demand-nya nih
dia retest tuh, kemudian mantul ya nih dari 0,5 dolar something mantul. Dan yang menarik adalah pertama, dari high level di sini ya, ini udah mampu di take out, di break ya sama virtual. Ini weekly by the way. Oke. Kemudian setelah dia break kayak begini ya, koreksinya terbatas nih, A, B, C. Tuh. Ya, korektif banget teman-teman secara weekly-nya. Nah, kita turun ke daily. Nah, ini lebih jelas lagi tuh pergerakannya. Oke, kita bisa gunakan seperti ini, top to the top. Kemudian untuk bagian bawahnya kita bisa gunakan seperti ini juga boleh ya, ataupun teman-teman gunakan seperti ini ya juga boleh. Jadi dia bergerak dalam sebuah channel, ataupun teman-teman menggunakan seperti ini, adanya sebuah area support atau tahanan nih, yang sebelumnya kita lihat juga nih, sebelumnya menjadi area imbalance nih, secara daily time frame. Nah tuh sempat dilewatin dikit, kemudian adanya mantul-mantul tipis teman-teman ya. Dan by the time ini saya bahas ya, dia tentunya koreksinya tadi baru 3 wave ya nih, 1, 2, 3 teman-teman, bisa seperti ini ya. Tentunya apakah nanti dia mantul ya, kemudian lanjutin ke wave. Ntar guys, wait. Bisa nggak bro nanti kalau misalkan kayak gini ya, ini A, ini B, ini C, ini D, and then ini malah I gitu ya, bisa juga teman-teman ya. Tentunya ini C-nya kan kita belum lihat apakah ini udah finishing, kemudian untuk OTW WFD dan lain sebagainya ya, ini baru asumsi dulu ya. Tentunya ini bisa menjadi salah satu alat pertimbangan teman-teman kalau memang melihat wah virtual setelah break dari previous high-nya dia gitu ya, kemudian adanya koreksi, retracement-nya juga bertahap, ini bisa diperhatikan atau dipantau somehow nanti sampai akhirnya dia mampu break, baru dimanfaatkan untuk kejar 2,7 dolar, 3 dolar dan lain sebagainya gitu. Ya itu bisa sekali diperhatikan, dimana juga range dari harga sekarang ke bawahnya pun sebenarnya nggak sejauh bagaimana ketimbang altcoin lain. Dan di sini kalau boleh ditambahkan, di sini juga ada area fresh demand nih. Nih, ini ada area fresh demand. Ya, secara daily time frame. Oke. Di 1,029 sampai 1,1084 dolar. Ya, ini bisa sekali diperhatikan untuk yang nanyain virtual. Nah, ini untuk WFD-nya invalidasinya gimana? Ya, tentunya kalau WFD-nya ini mampu di break, teman-teman. Ya udah invalid tentunya ya. Jadi, sebentar ya, oke. Dia mantul, let's say dia mantul dari sini bener. Ada good news lagi, dia break. Wah, ini ketika dia retrace kayak gini ya, posisinya akan OTW ke swing high-nya dia sebelumnya di 2,5 2,6 dolar, teman-teman. Nah, ini yang perlu kita lihat sekali lagi untuk invalidasi 5 wave correction plus WFD-nya udah invalid juga. Ya, itu untuk virtual sekali lagi. Tapi ya ini sekali lagi bisa menjadi area pantauan teman-teman yang nanyain virtual, area support dan demand terdekat secara daily. Dan kalau kita telaah untuk time frame 4 jam, sebenarnya 4 jamnya juga belum adanya pemantulan yang signifikan ya ketimbang altcoin lain. Dan walaupun dia udah extremely oversold nih tuh untuk RSI time frame 4 jam, tapi ya belum ada memberikan tanda-tanda atau sinyal dia bakalan rebound kenceng setelah penurunan yang cukup konsisten seperti ini ya, cukup curam juga. Somehow dia cuma adanya mantul retrace dikit-dikit doang kayak gini, tipis-tipis aja guys ya. Dan kalau kita lihat lebih seksama, di sini adalah high sebelumnya aja belum, masih jauh tuh, masih jauh ya, sampai nanti teman-teman melihat wah di sini prosesnya dia akhirnya mampu take ya, take. Nah, dia dari retracement gini, ini mungkin baru bisa dimanfaatkan. Makanya harus mungkin lebih bersabar lagi menunggu reaction sampai area ini mampu di break gitu. Ini di sekitar area berapa, 1,38 dolar itu sih teman-teman. Jadi untuk sekarang palingan melihat ini sebagai area aja ya, nothing spesial karena pergerakannya pun masih cukup lemas ya dari virtual, dengan beberapa area target dan syarat yang tadi saya sampaikan. Semoga bisa membantu. Dan ya itu aja teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa untuk next video Stop Profit teman-teman.